janji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah palunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mungkin ini bisa kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Walhi Kalimantan Tengah kepada Bang Boy Hernata. Kami persilakan. Tes 1 2. Baik, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Terima kasih pertama-tama kepada kawan-kawan undangan, baik dari dinas, dari kawan-kawan CSO, mahasiswa, media, dan masyarakat yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diskusi publik terkait dengan pencegahan karhutla di tengah El Nino tahun 2023. Kita ketahui bersama prediksi BMKG tahun ini akan terjadi kemarau yang cukup panjang, di mana potensi kekeringan dan kebakaran khususnya di ekosistem gambut, lahan gambut itu akan besar. Di Kalteng sendiri kebakaran itu sudah terjadi berulang sejak 1997, dimulai dari dibukanya kawasan gambut seluas 1 juta hektar di Kapuas dan Mangkisau, proyek pengembangan pangan seperti itu. Nah, dari analisis yang kami lakukan di Walhi, Kalteng ini cukup luas seperti itu, ekosistem gambutnya. Ada 35 kawasan hidrologis gambut yang ada di Kalimantan Tengah, tersebar di hampir 12 kabupaten kota, dan ini yang menjadi lokasi-lokasi rawan berulang terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Hasil analisis kami juga menemukan setidaknya 18 KHG ini sudah dikurangi oleh izin industri lahan skala luas, baik itu sawit ataupun HTI. Dan ini yang menurut kami menjadi salah satu aktor ya yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari ekosistem gambut yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, dari kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dan berulang sebenarnya di ekosistem gambut, khususnya di beberapa kabupaten, ini kami merasa perlu untuk kita bersama-sama untuk mendiskusikan bagaimana sebenarnya tantangan-tantangan yang ada di lapangan atau fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga ini bisa disampaikan ke para pihak, khususnya pemerintah, dalam upaya strategi ataupun kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Sehingga diskusi hari ini salah satunya itu bertujuan untuk mendapatkan informasi lagi tadi apa saja strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam konteks pencegahan dan penanganan karhutla tahun 2023. Nah, selain itu juga mungkin kita mendengarkan
dari dari para pihak lainnya, baik dari akademisi, kawan-kawan mahasiswa, atau masyarakat dan juga kawan-kawan media terkait dengan rekomendasi yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah untuk mendukung ya upaya-upaya pencegahan yang memang penanganan darurat di tahun ini. Dan terakhir harapannya memang semua rekomendasi yang disampaikan dan kita susun bisa kita seperti itu sehingga kita bisa ya bersama-sama berkomitmen dan mendeklarasikan kandungan bebas dari asap tahun 2023. Nah, untuk pembicara narasumber hari ini kita meminta dari beberapa pihak, pertama dari pemerintah, itu dari Dinas Perkebunan yang akan berbagi strategi dan upaya pengawasan yang dilakukan dalam konteks pencegahan karhutla, khususnya di sektor perkebunan, karena ini menjadi salah satu sektor yang saya bilang tadi berkontribusi cukup besar seperti itu terkait dengan karhutla. Terus dari DLH atau Tim Restorasi Gambut Provinsi Kalimantan Tengah terkait bagaimana capaian restorasi sampai dengan tahun 2023 dalam konteks sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla yang ada di ekosistem gambut dan khusus seperti itu. Ada Badan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Kebakaran Kalimantan Tengah. Ini kita ingin mendengar bagaimana kesiapan BPK untuk penanganan karhutla, dan ada dari Polda juga terkait dengan penanganan kasus karhutla yang selama ini di Kalteng. Ini kita ingin mendapat Kalteng tidak ada di Kalteng itu masih terlihat belum maksimal atau lemah terkait dengan pencegahan dan penanganan karhutla, dan ada kawan-kawan dari Kalahari Riau yang akan berbagi terkait dengan bagaimana sebenarnya strategi pencegahan karhutla ini bisa lebih maksimal dengan melibatkan publik seperti itu atau banyak pihak. Itu diskusi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi pagi dan sesi setelah istirahat atau Jumat nanti, dan terakhir kita ada pembinaan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, para narasumber, para undangan, dan saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Bayu Winata, Bapak Direktur Pembangunan Undangan telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita pada sesi berikutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Saudara Igo. Saudara Igo, waktu dan tempat mempersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Hari ini jika saya akan membawakan doa dalam agama Kristen. Allah Bapa yang mulia, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Dan Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan diskusi publik terkait bagaimana penanganan karhutla yang ada di Kalimantan Tengah. Kami berharap dari diskusi hari ini kami bisa menemukan solusi bagaimana kami bisa menjaga Kalimantan Tengah ini dari kebakaran dari bencana-bencana yang pernah terjadi. Dan terkhusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Muslim yang hari ini melaksanakan puasa, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasa-puasa yang akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga acara kami hari ini Engkau berkati dari pertama hingga berakhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, demikian acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk dalam sesi diskusi, dan dalam sesi diskusi ini nanti akan dimoderatori oleh saudara kita, salah satu jurnalis Kompas, Bang Dionisius Reynaldo Triwibowo, apal sekali saya namanya sebenarnya. Dan nanti berakhir menjelang sholat Jumat. Baik, dan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bang Aldo yang berkebutuhan penuh dan bersenjata lengkap untuk memimpin diskusi kita. Dipersilakan, Bang.
Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di diskusi kita hari ini. Saya Ido, izinkan saya memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Saya akan memanggil narasumber-narasumber yang akan memberikan pemaparannya pada hari ini soal karhutla. Yang pertama ada dari Polda Kalteng, dari Ditrensus, yaitu Pak Kombes Pol Kaswandi Irwan. Lalu ada dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalteng, itu ada Pak Kibue Sengan. Lalu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, itu ada Ibu Merti Ilona. Silakan kepada para narasumber mungkin bisa langsung menempati tempat yang sudah disediakan di depan. Kita sambut juga dengan tepuk tangan. Ya. Silakan. Ya, Pak Kaswandi Irwan, Pak Kibue sudah hadir juga. Pak Kibue, Pak. Ya. Tapi tulisannya Kibu gitu aja, Pak. Ya. Oh, ya. Silakan Pak Fadir. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan banyak bahas tentang pencegahan karhutla. Tadi sudah disampaikan bahwa ada prediksi El Nino mungkin ada di kategori lemah, sedang sampai tinggi, itu dimulai di tahun 2023 sampai nanti 2024. Bagaimana kira-kira atau upaya apa saja yang sudah dilakukan baik pemerintah maupun aparat keamanan terkait pencegahan karhutla. Kita tahu kalau menyebut atau mendengar kata karhutla nih, ingatan kita akan ditarik lagi ke 8 tahun lalu, ke 2015 di mana bencana asap itu melanda, atau mungkin 4 tahun lalu 2019 di mana bencana serupa juga terulang kembali. Nah, apakah di tahun-tahun berikutnya itu bencana serupa bakal terulang, dan upaya apa saja yang bisa kita lakukan bersama tentunya untuk mencegah itu terjadi. Kita tahu di beberapa tahun belakangan ya, termasuk pandemi juga, itu fenomenanya bukan El Nino tetapi La Nina. Meskipun dalam kategori sedang sampai rendah sampai sedang, yang kemudian menyebabkan banjir di mana-mana. Nah, ke depan El Nino bakal datang lagi, yang artinya suhu bumi bakal jauh lebih panas. Nah, kita akan banyak bahas itu dari berbagai macam kacamata. Dan kesempatan pertama sebelumnya saya jelasin, ini mungkin Pak aturan, tapi aturan yang kali ini boleh dilanggar. Maksudnya mekanisme diskusi. Jadi nanti tiap narasumber saya berikan kesempatan 15 menit untuk memberikan pemaparannya. Sisanya nanti kita akan diskusi setelah semua narasumber memberikan paparan. Yang pertama langsung dari Polda Kalteng, dari Pak Ditrensus, Pak Kombes Pol Kaswandi Irwan ingin langsung memberikan paparannya. Silakan Pak. Yes, terima kasih Mas Profesor Ido. Mas Ido, selamat pagi rekan sekalian. Pertama saya terima kasih sudah diundang sebagai narasumber, karena suratnya kemarin masuk pas menjelang libur. So, saya terima kasih. Dan juga teman-teman narasumber yang lain. Tapi sebelumnya saya mau maaf, nanti mungkin saya tidak sampai selesai. Nanti saya akan paparan saja. Nanti untuk tanya jawab nanti kasus kita yang akan melakukan. Rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama tadi sudah dibuka oleh moderator bahwa prediksi BMKG termasuk juga prediksi dan terkait dengan perkiraan iklim bahwa El Nino ini akan lebih parah daripada sebelumnya. Jadi rekan sekalian, pemerintah pusat sudah mengingatkan kepada seluruh daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita lihat provinsi yang rawan itu di Sumatera itu ada 2, kemudian Jambi dan Sumatera Selatan. Kemudian di Kalimantan itu hampir semua Kalimantan,
baik itu Kalsel, kemudian Kalbar dan Kaltim. Ini semua daerah rawan. Itu kemarin sudah dipakai. Presiden Jokowi pada saat Rapim TNI Polri juga sudah mengingatkan kepada TNI dan Polri bahwa ini musim sudah akan mulai masuk. Jadi kita harus persiapan. Sama dengan sebelumnya bahwa Presiden menegaskan kepada kami untuk mengantisipasi terkait dengan kami. Menginjalkan kembali dari daerah yang rawan karhutla, ada 3 sekarang daerah yang paling rawan. Nah, kemarin di awal tahun juga Pak Kapolda dalam hal itu diwakili Pak Wakapolda dipanggil di Jakarta. Ada 3 provinsi yang paling rawan di antara yang lain: Riau, Kalbar, dan Kalteng. Dari 3 ini yang paling dianggap paling rawan Kalteng ternyata. Nah, jadi Kalteng ini kita dianggap paling rawan di antara yang lain. Walaupun kenyataannya rekan sekalian bahwa sampai hari ini tadi malam juga cuaca di Kalteng hujan. Mudah-mudahan hujannya sering-sering. Jadi El Nino-nya juga akan mudah-mudahan nggak sampai separah itu di sini. Itu rekan sekalian, menginjak kepada daerah kita secara geografis, Kalteng ini mungkin daerah yang provinsi yang luasan geografi paling luas di Indonesia, mungkin lebih dari Pulau Jawa. Nah, kita Kalimantan Tengah ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Di antaranya yang paling rawan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan adalah pertama adalah kehutanan. Kita punya banyak HPH yang diberikan izin. Kemudian yang kedua adalah perkebunan baik yang korporasi maupun masyarakat yang mata pencahariannya tertentu. Selanjutnya next terus. Kalau kita lihat pekerjaan masyarakat sekarang, banyak usaha pertanian itu yang beralih sekarang. Contoh umpamanya dulu orang karet, sekarang sudah beralih pada sawit. Nah, kadang-kadang pembukaan lahannya, pergantian reklamasi segala macam, mereka ngambil simpelnya saja, ya mungkin dengan membakar, karena dengan membakar itu dianggap biaya murah, kemudian juga akan membuat tanah itu menjadi subur dan yang lain. Tapi dalam kenyataan ini sangat berbahaya, ya sangat berbahaya dan berdampak kepada kerusakan lingkungan. Terkait hal tersebut, saudara sekalian, kami di jajaran Polda Kalteng sudah mengambil beberapa langkah. Ada beberapa upaya yang sudah kami lakukan di internal Polda. Kami sudah menyiapkan tiga kesiapan dalam menghadapi. Yang pertama adalah kami menyiapkan terkait dengan pencegahan. Jadi tidak hanya pada saat diingatkan, awal-awal tahun juga jajaran Polda itu sudah melakukan kegiatan pencegahan. Jajaran Polres, kemudian Polsek itu sudah melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian himbauan. Himbauan ini kan ada yang berbentuk spanduk, kemudian ada maklumat. Nah, kemudian juga melakukan patroli, ya. Itu sudah dilakukan. Kita pencegahan. Memang belum maksimal karena biaya pencegahan itu kita masih menggunakan anggarannya anggaran sehingga tidak pada saat anggaran difokuskan kepada pencegahan tersebut. Nah, kemudian selain terkait dengan pencegahan, kami juga sudah menyiapkan terkait dengan apabila terjadinya kebakaran. Kami juga sudah menyiapkan personilnya, kemudian juga sudah menyiapkan sarana-sarana. Dan kami sudah apel kesiapan sudah dilaksanakan langsung dipimpin oleh Pak Kapolda. Bagaimana kesiapan personil, kemudian juga pengecekan langsung terhadap sarana prasarananya. Kita sudah siap, tapi mudah-mudahan kegiatan
pemadaman atau penanganan karhutla ini berubah tidak ada. Saya dulu sebelum di Kalteng, saya dulu berdinas di Riau. Jadi kalau sampai umpamanya ingat di tahun 2019, saya jadi Kapolres di Riau lebih kurang 2 tahun setengah, 3 tahun Kapolres. Di Riau itu di Pelalawan. Kalau di Riau itu masuk Indonesia di Riau. Di Riau itu masuknya di 2. Satu dalam Bengkalis, kemudian yang kedua Pelalawan. Bukan saya Kapolres Pelalawan. Saya kunjungan dari pusat itu sering sekali. Terakhir saya melamar pedagang sekalian. Pada saat saya melakukan pengamanan Pak Jokowi di wilayah saya, kemudian saya dipanggil oleh Pak Kapolri pada waktu itu. Dia menyampaikan kepada saya, menanyakan apa yang sudah kamu perbuat. Saya sudah jelaskan kegiatan pencegahan seperti ini, kemudian kegiatan pemadaman seperti ini, kemudian kegiatan gas. Saya sudah jelaskan. Nah, kemudian dia menyampaikan, sekarang api sudah padam, tapi kalau kita berbicara ke belakang, itu kan waktu ada api, ada asap. Kenapa terjadi? Nah, saya sampaikan kepada beliau bahwa kita pencegahan sudah dilakukan seperti yang tadi, boleh dibawa segala macam. Karena secara geografis, Mas, polisi tidak sanggup sendiri untuk mengawasi wilayahnya. Nah, poin yang disampaikan oleh Pak Kapolri waktu itu pada saya, kamu gagal dalam pencegahan. Jadi, kamu gagal dalam pencegahan. Kalau pencegahanmu berhasil, tidak ada api, nggak perlu lagi ada pemadaman, tidak perlu lagi ada orang kena ispa, masyarakat sakit, sekolah terganggu, sampai penerbangan itu dialihkan. Jadi poinnya adalah pencegahan. Saya kira dari 2014, apabila nanti memang terjadi kebakaran hutan lahan, penyidik kami sudah siap, termasuk juga penyidik dari Subdit Krimsus, termasuk juga jajaran Polres. Kami sudah lakukan pelatihan khusus untuk penyidik. Kemarin kita lakukan uji klinik, next. Terus ini kemarin kita sudah lakukan uji klinik untuk meningkatkan kapasitas daripada penyidik khusus nantinya untuk menangani terkait dengan pelanggaran tidak pidana kebakaran hutan. Mudah-mudahan ini enggak sampailah. Kemudian ya, kalau kita pencegahannya kuat, ya mudah-mudahan enggak sampai terjadi. Kemudian eksternal alamatnya adalah upaya kita dari Polda Kalteng dengan pihak-pihak luar ya, bagaimana kita bisa mencegah korban. Pertama adalah tentunya adalah pemerintah daerah. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana menyikapi hal ini. Salah satu bentuk yang harus kita perbuat adalah penetapan status. Kalau sudah ada ditetapkan status siaga, itu ada persyaratannya. Satu kabupaten itu ada beberapa syarat. Kemudian satu provinsi itu ada minimal dua atau beberapa kabupaten kota sudah menetapkan status siaga. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh daerah status siaga, saya yakin pencegahannya akan maksimal, lebih gencar. Kenapa? Karena ada alokasi khusus juga anggaran di situ. Nah, kami nanti berharap dari pemerintah daerah juga untuk mempersiapkan ini status siaga penanganan bencana. Nah, kemudian dengan kita juga sudah koordinasi dengan tim penanganan yang lain seperti Korem, kemudian WPD dan saudara yang lain terkait kesiapan personil maupun sarprasnya sama dengan kita harus siap personilnya juga, teman-teman yang lain juga harus siap sarprasnya. Nah, kemudian korporasi juga sudah kita harapkan nanti korporasi itu aktif untuk melakukan upaya pencegahan juga. Kita berharap korporasi ini tidak hanya melakukan pencegahan di dalam area HGU-nya saja, tapi dia juga bertanggung jawab bagaimana dia bisa mengawasi area yang di luar HGU-nya itu. Umpamanya dia bisa melakukan upaya melalui CSR, atau dia bisa, kalau dulu kami di Riau, saya di Pelalawan itu, ada perusahaan yang memberikan dana kepada desa. Apabila satu desa ini tidak ada kebakaran hutan dan lahan, itu diberikan CSR, saya lupa nilainya apa, 250 juta atau berapa. Wah, tapi untuk
Untuk pribadi, untuk umum, tapi desa, ya untuk desa. Nah, kita berharap juga ada inovasi dan keberanian dari perusahaan juga. Bagaimana mereka bisa memberikan CSR untuk mengikutsertakan masyarakat ini supaya masyarakat juga bertanggung jawab. Nah, kemudian masyarakat, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, sekarang lebih condong adalah masyarakat yang membuka lahan, ya, membuka lahan. Kalau kita korporasi, biasa kecenderungan yang terbakar itu adalah di zaman sekarang ya. Kecenderungan terbakar itu adalah konflik, HGU-nya konflik, atau HGU-nya yang tidak bisa dikuasai, itu menjadi sengketa, kemudian itu juga menjadi kerawanan akan terjadi kebakaran. Nah, kemudian masyarakat ini juga ada masyarakat yang tidak perorangan, maksudnya masyarakat yang memang disiapin oleh apa namanya cukong ya, kemudian dibuka, jadi punya dana juga besar juga. Kalau rekan-rekan ingat di Rio itu ada Taman Nasional Tisonilo, nah itu dulu di wilayah Polres saya, itu main cukong semua berapa? Kenapa? Aku modalnya. Nah ini yang berbahaya, itu sebenarnya. Nah, kita berharap juga dengan masyarakat juga punya peran aktif di masyarakat, bagaimana mereka juga tidak membuka lahan yang kotor. Kemudian mereka juga bisa memberitahukan kepada kita atau berani melaporkan kepada Polri bahwa itu ada kebakaran. Kalau dia melihat, itu ada pelakunya di si A, si B, itu lebih bagus. Nah, kemudian dari masyarakat kita berharap nanti masyarakat juga bisa membentuk masyarakat peduli lagi, yang mereka juga bisa care terhadap dilema masing-masing. Mungkin itu Mas, seperti dari saya. Kami dari Polda Kalteng selalu siap untuk menghadapi El Nino ini, dan yang paling kami berharap adalah kesiapan semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah, sama-sama kita komit melaksanakan kegiatan mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Kalau kita kuat di pencegahannya, seperti yang saya tadi, kita kuat di pencegahannya, soalnya kebakaran tidak ada. Tapi ini harus sama-sama sinergi, jadi bisa satu-satu instansi kerja yang enggak bisa, harus komit bersama-sama, termasuk juga dengan masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaswandi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng. Sebelum Pak Kaswandi meninggalkan tempat nih Pak, masih ada waktu sebenarnya 3 menit. Ya. Tadi menarik sekali soal pencegahan dari kacamata keamanan ya Pak ya. Baik, tadi sudah dijelaskan soal bagaimana sebenarnya 99% kebakaran itu terjadi karena ulah manusia. Nah, Pak Kaswandi menyinggung juga soal pembukaan lahan masih dengan cara membakar. Nah, di Kalteng ini sebenarnya ada Perda nomor 1 sekitar tahun 2022 atau 2021 itu terkait pengendalian kebakaran. Di dalamnya itu masih di dalamnya tertera juga bahwa masyarakat adat khususnya masih boleh membakar itu. Apa ini ada tuntutan nggak Pak nanti dengan tindakan hukumnya ke depan gitu ya Pak? Karena ini juga ditakutkan masyarakat. Di satu sisi masyarakat masih ingin sebenarnya, masih ada keinginan untuk tetap membakar gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin soal cukong itu Pak, menarik Pak. Apakah ada kemungkinan cukong ini juga dibaliknya itu juga korporasi yang jangan Pak? Mungkin bisa Pak Kaswandi berikan pencerahan lagi Pak. Silakan. Memang ada di kita dan beberapa daerah terkait kearifan lokal diberikan membuka lahan dengan membakar. Sebenarnya di regulasi tidak hanya di situ, Mas, regulasi di atas juga ada. Tetapi itu tata caranya juga tidak segampang. Umpamanya masyarakat 2 tahun buka bakar kan gitu. Jadi ya mereka juga harus ada aturannya, di Perda itu kan juga ada aturannya. Dia harus siapkan lahannya mana, bukan gabut yang jelas ya, bukan gabut. Kemudian apa yang dia siapkan, kemudian nanti disiapkan dibikin umpamanya pembatas, kemudian dia siapkan potensi kebakaran luas, dia siapkan api. Nah, tapi Mas, kadang-kadang kita, kalau saya di pengalaman kami sebelumnya,
tidak dikatakan. Pada saat situasi status ditetapkan, apabila status siaga darurat ditetapkan, itu sudah mengalahkan daripada aturan daerah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bencana nasional. Bencana nasional. Nah, kalau masyarakat yang harus membuka itu mereka harus daftarkan, dia sampaikan ke kepala desanya, ya kan, kemudian diawasi, kepolisian juga ya, termasuk juga kepolisian. Ya. Jadi mereka harus lapor dulu, tidak mereka ada perdanya, kemudian mereka buka, mereka bakar, kemudian nggak mereka awasi. Kebanyakan hati usaha sudah selesai. Lokasi juga sudah selesai. Kalau kami pada banyak sudah belanja di kawasan hutan. Kalau masuk ke kawasan hutan, nanti teman-teman dari berbagai lingkungan pasti akan monitor itu kan. Ya. Nah, yang saya maksud dengan pemodal itu adalah mereka yang kalau pengalaman saya sebelumnya itu adalah mereka yang memang punya uang, kemudian mereka kuasai, mereka bakar. Tapi mereka tidak tersebut di penguasa uang, kemudian mereka kuasai, mereka bakar. Tapi mereka tidak tersebut di penguasanya. Nah, makanya saya contohkan tadi lah Taman Nasional di Sungai. Taman Nasional itu jadi nasional. Tapi tim saya tetap monitor, dan dengan itu kami juga sudah sampaikan. Kita sekarang sudah mendata lahan-lahan yang kosong yang diindikasikan nanti akan digunakan untuk perumahan, itu mudah-mudahan kita bisa datakan. Maka nanti kita bersama juga dengan pemerintah daerah. Ya, lahan kosong lahan siapa nih, namanya siapa, sehingga kita juga nanti langsung mengingatkan kepada yang bersangkutan. Diawasi ya, Pak ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Kaswadi, tepuk tangan untuk Pak Kaswadi. Oke, nanti dilanjutkan dengan Pak Kasubdit. Terima kasih banyak Pak Kombes Pol. Ya, saya persilakan Pak Kasubdit untuk naik ke podium. Ya. Silakan Pak. Nanti mungkin kita sambil diskusi ya Pak ya. Sebelum saya ke narasumber berikutnya, mungkin Pak Kasubdit mau ada yang mau ditambahkan dari paparannya Pak Dir tadi, atau kita menunggu diskusi? Oke, teman-teman, berikutnya kita akan ke Pak Ibu dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Waktunya 15 menit, Pak Ibu, silakan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang pertama, terima kasih moderator dan juga rekan-rekan narasumber. Pada kesempatan ini saya perkenalkan diri, saya Ibu dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara ini saya dipercayakan oleh pemerintah daerah di bidang satu, yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Saya di BPBD ini termasuk ya lumayan lama juga, hitung 2016 sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya di lingkungan kesehatan selama 27 tahun. Mungkin itu sekedar sekilas dari perkenalan kita, dan mohon izin moderator saya berdiri karena ini menyampingin. Baik, ya. Kalau kita bicara bencana, kita tidak terlepas dari Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, undang-undang ini sebenarnya lahirnya undang-undang ini karena ada
permasalahan sebelumnya penanggulangan bencana ini bersifat ad hoc. Jadi sehingga pemerintah melihat perlu adanya undang-undang yang mengatur masalah kebencanaan. Nah, waktu itu hingga 2007 itu tidak ada undang-undang penanggulangan bencana, lembaga bersifat ad hoc, titik berat pada saat tanggap darurat. Nah, akibatnya dampaknya seperti ini. Pra bencana itu kesiapsiagaan kita minim dan kurang. Bencana terjadi ketika masyarakat belum siap karena tidak ada warning system tadi tidak ada. Nah, dalam kondisi daruratnya panik dan seterusnya, mengingat waktu cuma 15 menit ya, kemudian pasca bencananya, pemulihannya lambat karena tidak ada manajemen yang sangat tepat tadi. Ini dampaknya sebelum Undang-Undang 24 itu ada. Lanjut. Ini kami perlihatkan paradigma lama dan paradigma yang baru. Sekarang kita sudah tidak bicarakan lagi paradigma lamanya. Sekarang kita bicara paradigma yang baru. Fokus pada pra bencana. Apa yang disampaikan oleh DIR tadi, khususnya Karhutla, ini sebenarnya 99,9 Pak. Ulah manusia. Nah, kalau demikian kita sadar bahwa itu ulah manusia, maka penyadartahuan kepada manusia itu sendiri, itu yang kita titik beratkan. Kita pasti sampai ke sana. Lanjut. Benar, ini kembali mengulangi apa yang dikatakan oleh DIR tadi. Dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 itu ada 3 pilar dalam penanggulangan bencana ini. Pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Di mana dalam pasal 5 pemerintah maupun pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penanggulangan bencana. Kita di tahun 2003 ini BMKG sudah menyampaikan, dan seperti yang tadi Pak Presiden juga sudah menyampaikan di turun selanjutnya ke Menteri dan seterusnya sampai dengan Gubernur. Untuk itu kita memang harus waspada mengingat fenomena alam ini yang tidak bisa kita kendalikan kecuali kita berdoa dan berusaha. Lanjut. Nah, dalam Undang-Undang 24 dimaksud bencana itu kita kelompokkan 3. Ada bencana alam diakibatkan peristiwa alam, biologi, hidrometeorologi, kemudian bencana non alam diakibatkan peristiwa non alam, ada biologi, teknologi, dan termasuk juga kebakaran ini, kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian bencana sosial. Lanjut. Potensi bencana yang ada di Kalimantan Tengah yang sering terjadi, yang pertama banjir, yang keduanya karhutla. Ini dua-duanya ini selalu berulang tahun. Tiap tahun selalu ini. Nah, kemudian ada yang lain, gelombang ekstrim, kekeringan, epidemi, kemudian cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, dan banjir bandang. Nah, yang menjadi perhatian kita sekarang ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Lanjut. Ini latar belakang dari pembakaran yang disampaikan oleh Direktur Pidana tadi, pidana umum ya Pak ya, pidana khusus. Nah, efisiensi anggaran pembukaan lahan. Kita tahu sendiri kalau dia menggunakan alat berat, menggunakan heksa cukup besar biayanya. Nah, tapi kalau dimakam, ini biayanya sangat sedikit. Tetapi ini sangat dampaknya sangat merusak bagi kita. Kemudian dampak yang latar belakang yang kedua, untuk mendapatkan penghasilan.
tadi sudah dibicarakan, ada cukong dan sebagainya. Kemudian keinginan untuk menguasai lahan, saya katakan tadi murah dan mudah rampas dibakar. Perasaan iri dengan orang lain. Oh, ini tadi dikatakan waktu patroli dan itu sering kami lakukan. Ada yang sedang menebas, kami singgah sebentar, ingatkan, nanya ini lahan punya siapa. Nah, ini kita memasuki musim kemarau, Bapak tidak boleh membakar. Nah, dan ini ada sanksi hukumnya, ada pidananya. Mungkin ada yang orang lain yang mungkin mau mencelakakan atau mau membuat orang ini kena kasus, bisa saja dia bakar. Ini karena perasaan iri terhadap orang lain tadi. Kemudian urusan politik, kita memasuki tahun politik ini. Kemudian yang lain-lainnya. Jadi 99% itu adalah ulah manusia. Ini di Kalimantan Tengah ada salah satu provinsi, adalah provinsi yang salah satunya yang terawat. Tadi dikatakan 3 dan Kalimantan Tengah itu masuk dalam kategori. Kita lihat di tahun 2000 kita berilustrasi kembali di tahun 2015. Kemudian di tahun 2019. Ini siklusnya 4 tahun, 4 tahun 5 tahun. Dan ini harus kita waspadai. Lanjut. Nah, karena tugas dari pemerintah itu, pemerintah daerah itu salah satu tanggung jawabnya masalah perencanaan, maka ada komitmen khususnya di pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, komitmen gubernur dan para bupati. Dan itu ditandatangani menjadi komitmen bersama. Nah, ini di tahun 2019. Dan itu yang kita sepakati sampai dengan sekarang, kita tindak lanjuti keputusan pimpinan, akan kita laksanakan semaksimal mungkin. Lanjut. Nah, komitmen bersama mewujudkan Kalteng bebas asap tahun 2020, Palangkaraya 24 November 2019. Itu data yang dulu, tapi intinya yang pertama itu pemerintah daerah memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang kedua, memantapkan mekanisme penanganan darurat karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Mengalokasikan anggaran yang memadai. Tadi ada dikatakan lewat BPT dan yang lainnya. Tetapi itu semua khususnya untuk penetapan status itu ada beberapa kriteria. Yang pertama kita melihat dari ramalan BMKG. Dan yang ketiga adanya titik hotspot. Nah, yang selanjutnya dalam di Provinsi Kalimantan Tengah ada 13 kabupaten 1 kota. Minimal 2 kabupaten yang sudah menetapkan status siaga. Baru provinsi bisa menetapkan status siaga. Lanjut. Nah, ini adalah upaya pencegahan, sosialisasi dan implementasi peraturan daerah Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran dan lahan. Yang kedua, sosialisasi pencegahan dan penyadaran bahaya karhutla. Ini yang memang harus kita perkuat. Mengingat tadi beberapa dan tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa ini adalah ulah manusia. Selama saya dari di Badan Penanggulangan Bencana ini lebih kurang 6 tahun ini, saya belum pernah menemukan atau mendapat informasi kebakaran itu karena gesekan kayu dengan kayu. Jujur. Yang saya tahu ini akibat kelalaian baik itu yang sengaja maupun tidak disengaja. Contoh, musim kemarau. Kita tahu di Kalimantan Tengah ini khususnya daerah gambut itu adalah rawa. Musim kemarau ini kering dan masih ada mungkin
di parit atau di sungai-sungai kecil itu yang masih ada airnya. Sebagian dari kita ada yang suka mancing dapat ikan ini. Kebetulan di hutan di ini dan sampai saatnya perutnya juga perlu diisi, bakarlah ikan. Lupa mematikan. Dan ini salah satu penyebabnya. Atau yang bersangkutan itu ahli hisap rokok. Rokok tidak sadar, buang puntung rokoknya. Akibatnya menyebabkan kebakaran. Ini yang tidak disengaja. Tetapi ada juga yang memang ada faktor kesengajaan seperti yang dipaparkan tadi. Lanjut. Nah, ini rangkaian upaya kesiapsiagaan dalam penanganan karhutla. Yang pertama, rapat koordinasi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla di tahun 2023, tanggal 19 Januari 2023 menghasilkan komitmen bersama mewujudkan Kalteng bebas asap. Kemudian surat edaran gubernur dan yang selanjutnya keputusan gubernur Kalimantan Tengah status pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah nomor 188.44/36/2019 Januari 2023 dan seterusnya. Dan ini menjadi perhatian kita khususnya di tahun 2023 ini. Lanjut. Stresi Gubernur Kalimantan Tengah peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana tahun 2023, Bupati, Wali Kota komponen pemerintah yang saya katakan tadi bukan hanya pemerintah daerah, tetapi di sana ada TNI dan pastikan seluruh upaya penanganan karhutla secara efektif dan efisien, sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan anggaran yang dibutuhkan tersedia tepat waktu. Ini kalau sudah ditetapkan dan status tadi, maka anggaran dari pemerintah daerah turun untuk melaksanakan kegiatan. Lanjut. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian. Kami kembalikan kepada moderator. Struktural maupun non. Pengennya semangat gitu ya, karena banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang sudah kita lakukan. Pada intinya tadi dari awal Pak Direktur, Pak Ibo sudah menyampaikan bahwa triggernya itu siapa? Karhutla, manusia ya, sehingga treatmentnya ini memang yang harus kita tuju, kita tembak langsung itu adalah manusianya. Jadi ini ya, nanti kami mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus juga ada tim restorasi gambut Kalimantan Tengah, ini yang nanti kami ingin sampaikan. Lanjut. Ini ya, artinya kita awalnya memang dari kondisi Kalteng itu, jadi gambutnya sebagai gambaran ada 1/5 dari luasan Kalimantan Tengah yang notabene daratan paling terluas di Indonesia saat ini ya. Setelah Papua di belakang, jadi sekarang ya, jadi ini kita adalah sepertiganya, jadi 3 juta hektar adik-adik sekalian ya, karena saya panggil adik-adik aja karena mudah-mudahan bagaimana caranya mencegah gambut adalah sebagai bahan bakar yang menimbulkan kebakaran seperti itu ya, setiap saat. Setiap tahun ya Pak Ibo ya, selalu ada tiap tahun seperti itu. Lanjut. Nah ini ya adik-adik sekalian, kenapa ini? Karena ini adalah bisa memicu ke ini ya,
kita sebagai manusia, karena di gambut itu beda, mengeluarkan gas-gas yang beracun. Jadi kalau Pak ya, artinya di situ nilai kemanusiaan. Ini lanjut. Juga kami ada tempat edukasi di Akhir Kalampan, bagaimana nanti anak muda kita untuk bisa belajar untuk membudidayakan bilah gambut ya. Lanjut. Nah ini kita ada 41 stasiun tinggi muka air tanah. Ini kalau ada yang mau penelitian, nanti ada yang lupa. Lalu kalau misalnya mau terkait berapa sih ya, untuk bisa kita lihat bagaimana tinggi muka air tanah yang ada di gambut. Lanjut. Oke, lanjut. Ini nggak bisa. Jadi ada program tambahan kita ya, diantaranya dan ada regulasi yang kita buat terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ya, RPPEG. Nah di sini Kalimantan Tengah sudah provinsi yang pertama yang sudah membuat dokumen tersebut. Kemudian di tingkat kabupaten kita ada Kota Waringin Barat. Tahun ini kami Katingan sudah finishing, ini kami dibantu Mas Okta nih ya, Katingan, kemudian nanti Pulang Pisau, Kota Palangkaraya, kemudian Seruyan dan Kapuas. Jadi Kampang termasuk yang cepat berprogres dalam hal membuat tata kelola regulasi untuk bagaimana kita melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Lanjut. Nah ini Siaga Karhutla 2023 yang dari DLH. Lanjut. Nah ini kita sudah ada membuat penyusunan rencana induk pengendalian kebakaran lahan, ini on progress. Lanjut. Nah, kemudian ini kita tadi ya sosialisasi seperti Pak Ibo sudah juga. Lanjut. Kemudian ada pemeliharaan sumber bor. Lanjut. Ada ini ya pemulasan perbaikan seperti itu. Lanjut. Nah ini gambar-gambar saja yang kami lakukan. Lanjut. Kemudian ini perbaikan. Lanjut. Operasi pembasahan. Lanjut. Kemudian ini RPPG tadi ya sudah on progress. Lanjut. Kita TRDD ada juga. Lanjut. Nah kemudian dari SDM nih kita sudah ini 1465 yang aktif tim MPA yang kita bina. Nah ini adalah kekuatan kami ya untuk bisa kita melakukan kegiatan patroli di waktu saat ini ya kemarau. Lanjut. Kemudian ini adalah anggaran kalau dari APBD kita ya sedikit saja, tetapi kami dari restorasi gambut jadi ada 1,1 M. Nah kemudian ada TMC nanti dari BRGM langsung yang dari pusat itu untuk Kalimantan Tengah ada 2,4 M ya. Itu lumayan ya, artinya nanti sebelum kekeringan, nah ini nanti kita akan ada turun curah hujan buatan seperti itu ya, kita 2,4 M untuk Kalimantan Tengah, hanya Kalimantan Tengah. Jadi sudah ada dialokasikan. Lanjut. Ya, itu dulu informasi dari kami. Mungkin ada tambahan sedikit Mas Aldo terkait dengan ini ya konsesi. Kita semakin ketat ini KLHK bahwa nanti ada satu indikator ini ya terkait dengan indeks kualitas ekosistem gambut. Ini menjadi satu indikator yang harus dipatuhi oleh konsesi yang ada di gambut. Nah ya, artinya di situ bagaimana mereka melakukan inventarisasi, kegiatan-kegiatan restorasi, regulasinya seperti itu sehingga mereka harus membuat tatanan kegiatan untuk di areal konsesinya seperti itu. Permen LHK-nya sudah ada di Permen LHK 14 tahun 2017, 15 sama 16 ya terkait dengan pemulihan dan kewajiban untuk membuat TMAT seperti itu ya. Mungkin itu dulu dari kami dan kami DLH sangat menunggu untuk bisa kerjasamanya dari mitra, dari Wali, kemudian dari BPM juga nih kita membagi peran ya untuk bisa mengonsolidasikan untuk pencegahan di karhutla ini. Mungkin demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Berti Rona. Teman-teman tepuk tangan untuk Ibu Berti. Senang sekali saya jadi mana. Saya jadi berencana untuk berdiri juga berencana nanti
pas diskusi. Nah, Bu masih ada waktu 5 menit nih Bu. Nah, jadi menghabiskan 10 menit tadi untuk menjelaskan paparannya. Mungkin bisa cerita dikit Bu, BRG ini sebenarnya sudah ada sejak 2016 ya, pokoknya pasca kebakaran 2015 gitu. Dan sudah banyak hal yang dilakukan BRG sampai saat ini. Sekarang pekerjaannya ditambah makhluk ya, makanya namanya jadi BRGM. Nah, dalam waktu hampir 8 tahun ini Bu, kira-kira sejauh mana sih kita mungkin bicara satu-satu, revitalisasi ekonomi aja misalnya, sejauh mana itu memberikan dampak ke masyarakat sehingga dia benar-benar teralihkan atau memiliki mata pencaharian yang baru gitu ya, sehingga bisa mengalihkan mata pencaharian yang lama yang tadinya dia harus membakar untuk menanam padi, lalu hadir revitalisasi ekonomi dan itu bisa tergantikan. Sejauh mana itu terrealisasi ya Bu ya, revitalisasi ekonomi. Terima kasih. Itu tadi ya salah satu trigger untuk adanya kebencanaan karhutla, salah satunya enggak salah satunya memang mau 100% lah ini karena manusia. Nah sebenarnya ini kita dengan revitalisasi ekonomi justru dari kalau kami ya Mas Aldo ya melihat dari semua kegiatan fisik yang dilakukan justru pendekatan paling efektif itu di revitalisasi ekonomi gitu ya. Bagaimana kami memberikan edukasi kepada masyarakat terutama bagaimana mengelola atau memanfaatkan lahan. Nah saya pikir ketika lahan itu semakin mereka terbakar. Nah masalahnya sekarang ini yang sering terbakar itu kan areal yang tidak bertuan. Tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan, jadi yang memang tidak ada tuannya gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan budidaya itu pasti mereka jaga. Nah, melalui revitalisasi ekonomi ini justru kita yang pertama itu karena kita kasih uang ya 100 juta per kelompok gitu ya. Jadi mereka senang gitu. Pada akhirnya kami cuma titipkan Pak, tolong ya desa ini jangan sampai ada kebakaran. Seperti itu gitu. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu yang saya pikir itu lebih efektif ya untuk bisa kita ini ya mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Itu salah satu. Oke, terima kasih Bu. Tadi Ibu juga menjelaskan banyak soal program lain. Jadi ada 3 tadi Bu ya, reweting, revegetasi dan revitalisasi. Bu, bisa cerita dikit guys, gimana sih koordinasinya DLH atau TRGD dengan instansi-instansi lain dalam mitigasi atau dalam pencegahan? Khususnya tadi ada tabel, cuman cepat sekali saya nggak sempat tangkap berapa jumlah sumur bor yang sudah dibuat gitu, dan juga sekat kanal ada sekitar 3.000-an tadi. Ya. Nah itu koordinasi yang seperti apa sih Bu untuk memanfaatkan ini dan merawatnya dan memastikan bahwa ini bekerja dengan baik nih belasan ribu sumur bor dan ribuan sekat kanal. Jadi kalau untuk sumur bor sekitar 9.000 sekian ya. Jadi setelah ada kasus bahwa kita itu dan itu tidak pernah ada lagi dibangun. Itu padahal sayang gitu ya program tersebut padahal bagus, namun akhirnya tidak ada yang mau melaksanakan karena takut gitu. Padahal sebenarnya kegiatan tersebut sangat baik ya menurut kita karena pemberdayaan masyarakat seperti itu dan mereka sebenarnya sangat memerlukan. Namun kami tidak bisa mengeluarkannya untuk saat ini. Jadi koronnya lebih baik ke sekat kanal yang sekitar 3.000-an. Jadi dari 2 aset tadi ya terkait dengan dukungan untuk reweting ini kita koordinasinya yang pertama yang kita ikat adalah masyarakat peduli api dan masyarakat peduli tabatnya. Jadi kemudian kita setiap tahun ada kegiatan untuk bagaimana pemeliharaan itu yang pertama itu satu aset itu 100.000 kami memang memberikan kepada masyarakat untuk bisa menjaga seperti itu. Satu unit itu 100.000 rupiah ya. Jadi satu desa misalnya ada 30 unit itu 3 juta yang kita berikan melalui mekanisme ini ya dari KPPN-nya langsung ke rekening Pokmas seperti itu. Nah kemudian ada perbaikan. Kemudian nanti ada operasi pembasahan tadi kayak sumur bor. Jadi kata Pak Tibo bahwa ini kita menghadapi kemarau itu harus dipastikan bahwa sumur bornya berfungsi seperti itu. Nah itu yang untuk kami itu MPA kita yang memang mengetahui. Jadi kadang timbul ini tidak berfungsi karena
itu kita ada spek khusus ya. Jadi kalaupun memang ada satu kebakaran di satu desa, ada masyarakat peduli api yang kita bina, khususnya yang dituju adalah EPA kami karena itu udah satu rangkaian speknya itu antara sumber bornya, ada mesinnya itu udah code gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan lain spek itu sehingga tidak optimal seperti itu ya untuk bisa dikerjakan. Siap. Makasih Bu Neti. Bu, dikit aja Bu. Ini tadi Ibu sempat singgung soal rencana tata kelola perlindungan ekosistem gambut ya Bu ya. Itu yang sedang dibahas ya Bu ya, dokumen. Iya. Itu dokumen dalam bentuk apa itu? Kebijakan apa? Surat keputusan gubernur ya kalau untuk level provinsi, kemudian kalau untuk level kabupaten itu surat keputusan dari bupati atau wali kota. Itu memang di dalam amanat PP 71 tahun 2014 dan PP 57 tahun 2016 memang bagi bupati atau gubernur yang mempunyai wilayah gambut itu memang harus membuat dokumen PPEG yaitu satu dokumen tertulis ya dalam tata kelola gambut untuk jangka panjang Mas. Itu 30 tahun ya Mas Oktanya. Nah ini Mas Okta yang sangat bantu sangat membantu kami untuk bisa kami membuat Mas Abdul. Jadi justru ini kami sebenarnya di pemerintahan nggak punya uang gitu ya, tetapi itu kita punya kewajiban itu. Jadi bagaimana kami bermitra dengan FGO yang bisa meng-hire gitu ya, bekerja sama dengan kami untuk bagaimana kita harus punya ini. Dan Kalteng ini sampai sudah ke luar negeri wah selalu menjadi kebanggaan dari Dirjen PPKM dan LHK bahwa kita Kalteng ini udah punya gitu ya. Kemudian di kabupatennya juga paling banyak lah yang sudah ya. Siap, terima kasih banyak Bu Neti. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Neti pemaparannya. Teman-teman ini diskusinya makin hangat, karena kita bahas karhutla, kebakaran aja bukan hangat lagi, itu panas ya. Jadi saya harap diskusinya juga makin hangat. Nah, di sesi diskusi ini saya coba membaginya lewat 2 sesi karena kita masih punya waktu cukup banyak sampai jam istirahat nanti. Saya persilakan teman-teman, Bapak Ibu narasumber ini pesertanya nggak cuma mahasiswa nih, nggak cuma dari NGO, ada beberapa dari saya lihat ada Pak Kepala Desa dari Pilang, ada dari Mantangai, ada banyak berbagai macam pihak lah di sini. Juga teman-teman NGO ya, yang saya yakin sekali menyimpan banyak pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya todong, kayak todong ini. Karena saya udah habis pertanyaannya. Ya, teman-teman di sesi diskusi yang pertama saya kasih kesempatan. Oh ya, saya lupa mengenalkan untuk sementara menggantikan Pak Dir tadi akan diskusi bersama kita Pak Kasubdit, ada Pak KBP, Pak Joko Handono ya, Anjir Komisaris Besar dari Direskrimsus Polda Kalteng yang juga akan berdiskusi bersama kita. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan perkenalkan dirinya dulu dari mana dan langsung aja ke pertanyaannya, nggak perlu pakai pengantar. Mungkin bisa disampaikan juga pertanyaan itu ditujukan kepada siapa. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya pertama. Silakan angkat tangannya. Kalau nggak ada saya pakai todong nih. Yang di belakang kayaknya wajahnya penasaran, pasti ada pertanyaan. Yang paling ujung belakang itu. Ya, ini. Ya, 3 penanya pertama dulu. Yang pertama itu ada baterainya. Bang Kandi. Ya. Ini bro. Ini ada baterai. Ya. Ada lagi biar ya dari Bang Nur Hadi yang kedua, yang terakhir pemuda baju hitam di belakang itu. Saya nggak lupa. Oh, Habibie. Oh iya, gender. Nah, berarti yang berikutnya semuanya perempuan aja lah. Gender di moderator harus hadir. Ya. Silakan Bang Mandi. Ya, terima kasih. Saya Mandi. Ada terkait ini kita tahu kan bahwasanya di 2016 yang lalu ketika kan dia mereka bikin semacam tempat-tempat beras seperti
di Sumur Bor dan Tabat Kanan gitu kan. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian maintenance yang karena itu kan setahu udah cukup lama ya, nggak apalagi sejak di pasca 2016 atau 2016 kemarin kan kita lebih banyak mengalami lanina sebenarnya karena dengan situasi curah hujan yang dipilih, artinya kan penggunaan sumur bor yang jumlahnya ribuan titik itu gimana maintenance-nya sejauh ini ya, artinya kan kalau kemudian untuk menghadapi El Nino tahun 2023 itu kan artinya harus dicek kembali tuh sumur-sumur bornya apakah masih berfungsi atau tidak gitu kan. Itu ditambah lagi juga sebenarnya di tahun-tahun yang lalu itu kan juga sempat ada berita yang kayak terkait dengan politik sumur bornya dianggap proper lah gitu kan, ada yang pimpin dan segala macam lah. Itu jangan sampai kemudian itu menambah kesan kita bahwasanya atau mempengaruhi bahwasanya sumur bor itu memang nggak terpakai dan nggak tergunakan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita sebenarnya kalau kita lihat dari pola sebaran hotspot, kita lihat dari pola sebaran hotspot di 2015 itu kan cukup besar sebenarnya. Karena kita bisa membuat simulasi sebaran hotspot paling konsentrasi tertinggi itu di mana. Saya sempat membuat beberapa kajian kecil-kecilan terkait dengan sebaran hotspot itu dari tahun-tahun itu di 2015 misalnya sampai 2019 untuk sebaran hotspot itu kurang lebih 30% dari total 40% total sebaran hotspot itu sebenarnya lebih banyak ini di daerah Sebango, khususnya di kecamatan Sebango ya. Bukan Sebango Palangkaraya, di daerah pesisir itu loh. Dekatnya PT SCP. Ya rapat juga daerah segitu. Daerah situ pokoknya blok A itu ya. Blok PLD, blok A PLD. Blok C ya. Itu. Sebenarnya secara umum konsentrasi paling banyak kalau kita lihat dari sebaran 2015 hingga 2019 40% itu hotspot muncul di sana karena memang ini make sense juga kalau kita lihat dengan jumlah konsesi yang ada di situ, kan? Dan juga kalau kita lihat kedalaman gambut di sana di atas 3 meter rata-rata gambutnya, dan itu juga nyatanya ketika masyarakat paling sudah ditanam kurang lebih hampir 5 bulanan lebih waktu itu 2017 ya, dan itu pelakunya dari pihak korporasi yang menanam. Artinya kan kalau kita lihat ada berapa ya dulu ya? 2015 itu kalau nggak salah di Kalteng sendiri hampir kurang lebih 30-an lebih itu yang kemudian disidik. Tapi kita nggak tahu sampai berapa yang kemudian masuk ke meja hijau. Itu juga kita juga nggak tahu bagaimana kemudian apakah yang selebihnya, karena setahu ada hanya beberapa yang berdasarkan putusan yang di Kapuas itu kalau nggak salah itu kan juga itu sudah sampai pada putusan, tapi yang selebihnya kan kita nggak tahu masih tersangka atau sudah SP3 sejauh ini seperti apa. Itu saja sih. Ya, karena kalau kemudian kita lihat misalnya kasus-kasus korporasi ini juga selama ini kan banyak yang banyak opini yang beredar. Juga di daerah Seruyan dan kemudian di wilayah timur juga menemukan setelah tahun lalu terbakar, tahun berikutnya udah tanaman sawit, gitu kan. Artinya kan juga memang bukan hanya pelakunya, bukan hanya masyarakat kecil, tapi juga survei tapi nggak ada tersangkanya, gitu. Tapi justru masyarakat yang kebetulan saya petani, tapi terkadang juga sering membantu program-program pemerintah juga. Salah satunya melakukan pengawasan pembangunan sehat kanal juga. Nah, mulai dari itu peraturan pemerintah yang menyangkut tentang putaran hutan dan lahan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, menurut saya semuanya sangat bagus.
kemudian terkait untuk pencegahan. Kemudian yang kedua terkait tentang untuk revitalisasi ekonomi, dan juga program itu bagus menurut saya. Tetapi semua program-program yang dijalankan itu hanya menyangkut lebih banyak persentasenya untuk lingkungan ya, tapi tidak banyak menyentuh langsung kepada masyarakatnya. Nah, salah satu contoh yang seperti saya sampaikan dalam pertemuan sering yang diadakan seperti ini juga adalah setiap program yang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat terkait ekonomi itu sampai saat ini belum ada kejelasan yang bisa memberi solusi. Nah, kok kenapa sampai sekarang misalkan petani ladang masih berteriak ingin tetap berladang? Artinya program yang diberikan itu belum mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya petani ya. Salah satunya seperti kami lah, petani ladang. Karena kenapa? Di dalam aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu lebih mengacu terkait tentang melarang yang menurut kami tidak jelas larangan itu. Membakar lahan misalnya. Kalau membakar hutan goblok, saya rasa kalau ada masyarakat yang mau membakar lahan, apa gunanya? Nah, kemudian yang terkait membakar lahan. Nah, saya juga bilang, goblok masyarakat itu kalau ada yang mau membakar lahan, tidak dikendali. Nah, salah satu contoh, petani ladang itu kalau mau dikategorikan sebagai pembakar lahan, apakah selama ini di sekitar lahan ladang itu maukah mereka hilang kebun-kebunnya? Kok kenapa? Gitu kan? Tidak ada semacam pengecualian. Misalkan petani ladang boleh berladang. Kalau yang untuk dalam peraturan pemerintah pusat ya, dengan kategori misalkan sesuai dengan ketentuan bahwa harus dikendalikan dan begini-begini. Nah, karena tidak ada di situ, akhirnya apa? Bertabrakanlah dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 itu. Nah, di sana tertera bisa melakukan perladangan 1 hektar. Kecuali masyarakat hukum adat. Sekarang siapa masyarakat hukum adat itu? Apakah masyarakat petani itu sudah diakui sebagai masyarakat adat? Nah, sekarang di daerah lain memberanikan diri untuk berladang. Akhirnya ujung-ujungnya dikriminalisasi. Nah, saya secara pribadi tahun 2021 terakhir berladang itu, karena saya katakan tadi, karena sering mengikuti program-program pemerintah, saya sedikit paham. Akhirnya saya coba minta izin ke kepala desa, minta izin ke kapolsek, minta izin ke camat dan ramil yang merasa itu untuk menjaga lahan yang saya bakar. Saya sudah siap semuanya. Sekat pakainya sudah saya buat, alat pemadam sudah saya punya di dalam kelompok. Tetapi apa yang mereka bilang? Kami tidak menyuruh membakar, kami pun tidak melarang membakar. Saya bilang saya tidak membakar lahan, tapi saya menyusul di kanan saya. Artinya saya punya batas di sini. Saya tidak mau juga ini api menjalar ke wilayah kebun-kebun warga yang lain. Berdosa saya kalau sampai kebun-kebun yang merupakan sumber kehidupan warga juga akan musnah dengan harapan dan nafsu saya untuk mendapatkan gabah buat keluarga, sementara mereka yang menderita. Nah, ini yang harus dipikirkan, terutama ya
menurut saya narasumber yang sudah hadir ini cukup bagus semua, dengan cara masing-masing melakukan strategi-strategi supaya apa, menerapkan aturan itu. Tapi tetap menurut saya belum ada sinkronisasi dengan perda. Nah, tolong perda itu pun harus disinkronisasikan. Artinya seperti yang disampaikan dari BPBK, ya, satu hal sebenarnya itu kata kuncinya ini, penyadaran ini. Penyadaran artinya aturan-aturan yang ada itu harus memang betul-betul disampaikan ke masyarakat. Ini hambatannya, ini kendalanya, ini peluangnya. Dengan catatan itu tadi, seperti saya misalnya seperti beladang tadi, bisa berladang, tapi dia catat begini-begini. Siap. Mungkin itu dari saya. Makasih Pak Nuradi. Sebelum ke Bang Habibie, tadi karena saya sudah di satu pertanyaan lagi dari yang perempuan. Ini kan harus gender saja. Gender. Sebelum ke Habibie, silakan Bu. Ya. Terima kasih kesempatan bertanya saya. Saya juga saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Desa Kalumpang. Kebetulan juga saya sebagai masyarakat petani. Saya juga ikut kegiatan menjadi anggota SP Mamut Menteng di Palangkaraya ini. Saya juga sebagai anggotanya. Namanya siapa Bu? Nama saya Irma. Ya. Saya bukan mengurangi apa ya. Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang dipaparkan Pak Nurhadi tadi mengenai pembakar hutan dan lahan. Kami sebagai masyarakat petani, khususnya petani, kalau menurut kami bukan membakar lahan. Kami itu cuma membakar sebatas tempat kami berladang. Maksudnya kalau bahasa kami itu menusul diri. Kalau lahan itu istilahnya luas. Jadi buat kami kalau kami membakar lahan itu tidak benar. Jadi kami hanya membakar sebatas tempat kami berada. Jadi menusul diri kalau istilah bahasa kami pakai untuk istilah itu. Menurut kami kalau masalah peraturan-peraturan yang ada itu seperti kata Bapak Pak Nurhadi tadi bilang, mereka mencoba untuk berladang kembali. Terus kemarin sudah ada melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk aturan-aturan itu. Mereka bilang kami tidak menyuruh, kami tidak juga melarang. Jadi bagi kami itu juga sama saja Pak, tidak enak. Maksudnya kenapa peraturan bisa begitu? Kenapa tidak ditegaskan harus begini? Jadi kalau bisa, kalau melarang, kalau menyuruh gitu. Jangan, kami tidak melarang, kami tidak juga menyuruh kami tidak melarang, kami juga tidak menyuruh. Jadi itu istilah, kalau bahasa hukumnya buat apa? Kalau disuruh membakar, tapi tidak ada pertanggungjawaban yang gimana ya? Yang seharusnya harus tegas gitu Pak. Jadi peraturan itu jangan diplan gitu. Jadi menurut kami itu aja Pak untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma dari Kalumpang. Terima kasih banyak Bu. Habibie, silakan Pak Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya pertanyaan saya sudah banyak diambil oleh Mas Pandi sama Pak Nurhadi. Cuman ada beberapa informasi yang saya peroleh dari masyarakat yang mungkin bisa saya sampaikan di forum ini. Bahwa tadi kalau kita simak dari yang disampaikan oleh Pak Direktur kriminal khusus tadi dan juga Bapak dari BPBD kemudian mengerti bahwa kita bisa tarik kesimpulan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa dekade ini dikarenakan
itu 99% karena ulah manusia gitu. Ya, diantaranya itu karena kelalaian dan kemudian juga karena kesengajaan. Meskipun ada teori yang disampaikan oleh Pak Luhur itu dari kaca, kemudian dari plastik, dari gesekan kayu itu juga dapat menimbulkan kebakaran. Tapi memang faktor utama itu adalah 99% karena ulah manusia. Nah, saya beberapa waktu terakhir itu coba keliling ke beberapa kampung-kampung ya. Bagaimana menurut pandangan mereka berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau tadi itu 99% itu adalah karena manusia dan spesifik itu ditujukan kepada masyarakat dalam arti masyarakat luas, di mana juga kalau kita dengar sosialisasi itu ditujukan kepada masyarakat di kampung, kita bisa temukan spanduk himbauan itu kepada masyarakat agar tidak membakar lahan. Nah, ini memang bisa memancing bisa boleh dikatakan sebagai satu bentuk ini sebagai sosialisasi, tapi di sisi lain masyarakat itu terkesan disebutkan berjalan sebagai penyebab. Ada satu pernyataan dari masyarakat yang boleh saya sampaikan ini sebagai refleksi bagi kita bersama. Apakah ini memang benar-benar dilakukan masyarakat atau ini bisa jadi disebabkan oleh pemerintah sehingga keluar biaya anggaran untuk penjagaan atau pemadaman kebakaran hutan tanah? Itu terjadi. Nah, ini mari kita jawab bersama bahwa menurut mereka untuk porsi yang disebabkan oleh masyarakat, tapi yang ribuan hektar itu disebabkan oleh siapa kita tidak tahu di mana siapa penyebabnya. Cuman pernyataan Benny Munagro tahun 2019, 70% area kebakaran itu menjadi perkebunan, spesifik perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi kalau selama ini misalnya bahwa masyarakat lah yang sebagai penyebab kebakaran dengan tergantung modusnya macam-macam atau motivasinya juga macam-macam. Ada yang menerima upah untuk membuka lahan, kemudian juga ada yang membuka lahan memang untuk perkebunan. Ada juga yang modusnya tidak jelas, misal kayak kasus DBSN di Kabupaten Soreang. Itu sampai mana? Meskipun pada saat itu mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda. Kita tidak tahu sampai mana prosesnya. Kemudian ada satu perusahaan di Gamelo Baru itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak tahu juga sampai mana kasusnya. Nah, saya mau merujuk ke pertanyaan saya begini. Apakah ini tujuannya kepada bapak-bapak dari Polda Kalimantan Tengah? Apakah pola penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini sama seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya? Apakah berbeda? Karena begini, ada masyarakat yang barang buktinya itu hanya menggunakan korek dan arang ditetapkan tersangka, kemudian bahwa dialah sebagai penyebab kebakaran ribuan hektar itu tidak pernah terbukti. Tetapi ada kebakaran yang luas yang kemudian ditetapkan tersangka perusahaan itu hanya satu, kadang-kadang hanya manajer kebunnya yang jadi tersangka kemudian divonis bersalah. Padahal Polda dalam hal ini mungkin bisa menerapkan pertanggungjawaban korporasi ya, pasal-pasal pertanggungjawaban korporasi yang meskipun nanti pada akhirnya itu bergantung pada majelis hakim memutusnya seperti apa. Tapi harapannya Polda bisa lebih maju dalam memproses hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang dalam konsesinya terjadi kebakaran. Mungkin bisa menggunakan pasal-pasal kejahatan lingkungan bisa jadi atau istilahnya strict liability. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Boy. Wah, ini banyak pertanyaannya, intinya habis diskusi ini langsung selesai. Ya, kita masih ada waktu 1 jam. Ini pertanyaan ditujukan untuk semua narasumber. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang mau menjawabnya. Yang pertama tadi dari Pandi ini mungkin sebenarnya sudah terjawab penjelasannya Ibu Ganti, tapi Bang Pandi ingin menjelaskan aja sebenarnya perawatan sumur bor dan sekat kanal itu yang ada di ribuan titik itu apakah masih berlangsung sampai saat ini dan apakah mereka masih berfungsi sampai sekarang?
Silakan Bunda. Halo. Ya. Terima kasih Mas Ado. Pangan seperti itu bisa kita bayangkan bahwa perencanaan aja belum terlalu dibuat karena memang itu adalah satu tujuannya ada 8 tahun ini aset-aset yang di lapangan juga sudah banyak yang rusak karena anggaran pemerintah untuk perbaikan pun terbatas seperti itu. Jadi kami hanya melakukan sesuai dengan anggaran yang disediakan. Jadi tidak bisa secara total keseluruhan. Tetapi Badan Restorasi Gambut saat ini dengan sehingga kami ada kegiatan-kegiatan bagaimana mengevaluasi, nah kemudian nanti solusi permanennya seperti apa. Kemudian saya setuju ya ketika di ini mungkin ya KHG Sebato ya Mas ya itu jadi prioritas kita itu karena dinamikanya luar biasa. Tadi betul bahwa di situ juga ada konsesi, betul bahwa di situ juga kedalaman gambut lebih dari 3 meter dan betul di situ banyak sekali dinamika yang yang luar biasa yang mengancam kita dalam hal melestarikan gambut. Nah ini yang menjadi PR kita dan sekarang KHG Sebato itu jadi itu model KHG Mas yang akan kita resettlement untuk lebih komprehensif. Nah kemudian yang Pak Nur Hadi tadi ya ekonomi itu Pak tadi sejauh mana ya untuk masyarakat ini kan upaya Pak ya, upaya kita karena memang kita jujur dari keterbatasan anggaran pemerintah itu kehendaknya misalnya revitalisasi ekonomi kan satu desa hanya satu Pak. Kehendak masyarakat tuh dapat satu, dapat semuaan. Nah cuman karena keterbatasan dari anggaran pemerintah makanya ini kita tidak terlalu optimal. Makanya kami evaluasi sekarang bagaimana kita membantu masyarakat terkait revitalisasi ekonomi itu menggali potensi yang ada di tempat di tapak seperti itu ya. Jadi bagaimana mengedukasi tadi kata-kata mengedukasi itu betul bagaimana masyarakat itu mengolah menjadi satu ini tapi dari hulu sampai hilir ya Pak ya. Sekarang ini kan disuruh nanam, disuruh ini, tapi marketing atau pemasarannya masih belum Pak. Nah ini restorasi gambut sudah ke dalam inkubasi bisnisnya Pak sekarang. Misalnya kemarin kita ada yang nanam koran juga gitu, tapi ternyata keran ekspor ditutup sehingga mereka bingung. Nah bagaimana nanti sekarang ini kita ada inkubasi bisnis ya terkait industrinya, misalnya daerah Rawasari itu banyak lemon, nanti kita untuk pengolahan hasilnya itu menjadi sirup limon. Kemudian ada masyarakat Hanaut punya kopi, nah kemudian nanti kita bantu untuk untuk bagaimana mereka bisa melakukan pembuatan kopi langsung dikemas dan bisa dijual seperti itu. Nah kemudian tadi yang Perda 1 tahun 2020 terkait dengan mengenai kebakaran lahan ya Ibu, jadi lahan jadi kategori tidak termasuk yang kawasan hutan. Memang dari Perda ini ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke bupati wali kota. Jadi tidak langsung bisa diimplementasikan Bu. Salah satunya adalah bagaimana bupati kota itu menentukan wilayah-wilayah mana saja yang non gambut. Itu yang pertama. Yang kedua, menginventarisir MHA-nya tadi. Nah kata Pak tadi MHA-nya mana ada? Ya seperti itu, tapi MHA-nya di situ adalah yang memang sudah ditetapkan oleh bupati juga. Nah jadi itu nanti kemasannya, jadi daerah sendiri itu nanti harus mengemas bagaimana menginventarisasi lahan non-gambutnya di mana saja. Nah kemudian masyarakat hukum adat apa saja di itu yang akan bisa diberlakukan. Sampai hari ini Pak Nur Hadi 2 tahun yang lalu sudah bersurat, tidak ada yang satupun dari bupati wali kota yang sudah menentukan kedua tersebut Pak. Ya untuk MHA dan ini penunjukan untuk lahan non-gambutnya di masing-masing kabupaten dan kota. Nah, itu yang susah. Nah kemudian sama juga ya dengan Ibu Germa ya. Saya setuju Ibu, pemerintah itu jangan melarang-larang
Ya, maksudnya melarang kalau menyuruh jangan di PHP ya Bu, beri harapan palsu itu paham. Saya juga demikian Bu, kami demikian. Jadi susahnya kalau saya sih ya, saya setuju dengan Ibu. Jadi kalau memang nggak boleh ya dari sisi regulasi, udah jangan diberi peluang sama sekali gitu kan. Tapi masalahnya yang kita temui itu ada peluang seperti di Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup ya. Kemudian sekarang UCK itu masih ada Bu di pasal 273 itu masih membolehkan. Di situ nggak disebut lagi gabut itu nggak boleh gitu, karena itu kacau juga. Nah, maksud kami kalau memang dilarang kan kita satu kata ya Bu ya, dari betul. Nah itu saya juga setuju gitu. Dari artinya kami di tingkat level ini ya provinsi di pemerintahan juga tidak bisa mengeksekusi itu gitu ya. Artinya saya setuju kalau misalnya memang larang semua, nggak usah dikasih pintu masuk celah sama sekali daripada kita meng-PHP. Mungkin itu aja Mas Abdul. Makasih. Ya, makasih banyak. Ada pertanyaan dari Pak Ibu. Ya, ini misalnya dari soal sumber bor dan sekat kanal, lalu ke pertanyaan Pak soal apa membakar lahan dan untuk membakar ladang gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Ibu ada pendapat, silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Kalau untuk Pak Fendi tadi cukup banyak lebar sudah disampaikan Bu Nanti mengenai baik itu sumur bor maupun sekat kanal. Nah, saya mungkin ke Pak Nur Hadi yang sehubungan dengan membakar lahan dan juga bagi kita yang masih berladang di daerah-daerah. Yang pertama, Perda dimaksud Perda nomor 1 tahun 2020 itu jelas mengatakan bahwa yang tidak boleh itu contohnya di lahan gambut. Kemudian yang bersangkutan juga melapor dalam hal ini ke kepala desa dan seterusnya sampai ke aparat penegak hukum. Di sana ada polsek atau Babinmas atau Babinsa dan luasannya juga jelas tertera di situ. Nah, mengapa ini dilakukan oleh pemerintah daerah? Undang-undang dimaksud karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Jelas tadi setahu saya yang namanya di lahan gambut itu hampir setahu saya tidak ada yang bertani kecuali di lahan atau tanah mineral. Ini yang saya tahu. Di lahan gambut itu sangat jarang dalam cocok tanam padi dan hidupnya nggak bisa hidup katanya. Nah, juga persiapan kalaupun terjadi kebakaran meluas ke lahan yang lain tadi. Ini saya pikir saya akan mendukung karena saya di pemerintah provinsi, tetapi ini adalah salah satu kepedulian atau perhatian masyarakat daerah kepada rakyatnya. Jadi mari kita taati ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau kepentingan rakyat khususnya Kalimantan. Ini mungkin Cara yang besar berapa banyak pemerintah kabupaten diakui atau dilakukan bagaimana sampai sekarang pun perjuangan ini begitu panjang. Dinamakan sebenarnya ada cukup gitu ya, misalnya 0,5 ya.